Assalamualaikum. Kali ini kita membahas proyeksi laporan keuangan, khususnya faktor value driver. Ini akan berhubungan dengan proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba rugi. Ada beberapa catatan sebelumnya. Saya berharap Anda pernah melihat video sebelumnya, yaitu tentang long term financial plan atau proyeksi laporan keuangan. Nah, pembahasan video ini akan fokus pada sisi value driver karena pada video sebelumnya tidak terlalu detail. Baik, kita mulai. Apa itu value driver? Kita akan melihat value driver pada sisi laporan laba rugi. Pada dasarnya merupakan rasio yang akan digunakan untuk menyusun proyeksi laporan laba rugi. Dengan sendirinya, ini akan berdampak kepada neraca. Ada beberapa rasio yang penting, misalnya lah pertumbuhan, kemudian biaya, ini akan kita hitung secara relatif atau variabel terhadap penjualan, dan kemudian adalah pajak. Ada beberapa biaya yang terkait dengan neraca. Yang pertama adalah perhitungan bunga terkait dengan utang pendanaan. Yang kedua adalah perhitungan penyusutan yang terkait dengan aset tetap. Untuk value driver neraca, kita akan menghitung beberapa rasio khusus terkait dengan aset lancar, seperti piutang usaha, persediaan, dan yang lainnya sejauh penting. Dalam contoh ini kita menggunakan perusahaan dagang, jadi piutang usaha dan persediaan adalah penting. Kemudian terkait dengan aset tidak lancar, kita bisa menetapkan perputaran aset tetap jika diperlukan. Untuk kemungkinan yang lain adalah menghitung capex apabila kita ingin menghitung secara mutlak. Untuk aset yang tidak lancar, selain yang disebutkan tadi, bisa menggunakan metode yang sesuai. Jadi memang untuk aset tetap ini ada dua pendekatan, menggunakan rasio atau menggunakan perhitungan angka secara mutlak. Kemudian sekitar utang lancar, kita akan menghitung yang bagian pokok, yaitu perputaran utang usaha, perputaran beban accrual. Untuk utang lancar lainnya akan tergantung situasi. Sedangkan untuk pendanaan, baik pendek maupun panjang, sepanjang terkait dengan munculnya bunga akan kita siapkan secara khusus. Ini penting dalam konteks menghitung besarnya persentase perhitungan bunga nanti. Kita mulai proyeksi dari laporan laba rugi. Kita akan mengurutkan satu persatu. Jadi secara prinsip kita mulai dari penjualan. Setelah itu akan kita hitung beberapa pos biaya yang secara variabel terkait dengan penjualan, seperti beban pokok penjualan, biaya administrasi, biaya umum, biaya penjualan, R&D, dan seterusnya. Kemudian biaya yang terkait dengan pos neraca, yaitu penyusutan. Yang kedua adalah bunga, dan terakhir adalah pajak. Untuk alternatif pertumbuhan, minimal kita mempunyai 4 pilihan. Pertama adalah menggunakan tahun yang terakhir, kemudian rata-rata, nomor 3 rencana manajemen, dan terakhir adalah judgement dari si analis itu sendiri. Judgement ini misalnya penting ketika kita tidak bisa menggunakan salah satu di atas, karena misalnya untuk rencana manajemen kita ada perbedaan soal optimisme, kemudian pertumbuhan rata-rata tidak bisa gunakan dalam situasi tertentu, misalnya kalau tren yang tahun terakhir justru
lebih menunjukkan pertumbuhannya. Jadi akan sangat kontekstual dengan kebutuhan masing-masing situasi. Kita akan mulai. Yang pertama adalah penjualan. Penjualan tahun 2021 itu dipengaruhi pertumbuhan 10% dikalikan dengan penjualan tahun sebelumnya. Maka ditemukan di sini 638.000. Nah, pentingnya penjualan ini karena kita berorientasi pasar, dan yang kedua, ini sebagai basis perhitungan biaya-biaya yang lain. Ini pentingnya kita menetapkan nilai penjualan. Jadi oleh karena itu, karena penjualan dipengaruhi pertumbuhan, pemilihan pertumbuhan mana yang kita gunakan akan sangat menentukan besarnya penjualan. Yang kedua adalah cost of goods sold. Ada beberapa catatan sebelumnya. Dalam orientasi jangka pendek, mungkin saja biaya dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, dalam konteks ini, karena orientasi jangka panjang, kita menganggap semua biaya adalah variabel, sehingga untuk beban pokok penjualan kita hitung secara variabel. Ini akan berlaku untuk biaya yang lainnya. Sehingga COGS tahun 2021 sama dengan 64 sekian persen dikalikan penjualan ketemu 412.500. Karena ada dua data, penjualan dan COGS, sekarang kita bisa menghitung besarnya laba kotor. 638.000 dikurangi 412.500 sama dengan 225.500. Sedangkan untuk biaya administrasi, pemasaran, dan research and development, pada dasarnya cara menghitungnya sama dengan beban pokok penjualan atau COGS, karena karakteristiknya di sini menggunakan dasar persentase. Yang penting adalah kita punya alasan dasar menentukan persentase tersebut, misalkan dari pengamatan atas biaya-biaya tersebut beberapa tahun sebelumnya. Kemudian depresiasi. Depresiasi kita hitung 7% sekian akan dikalikan khusus dengan aset tetap tahun sebelumnya. Ini kita lakukan supaya tidak overflow. Kalau dikalikan dengan tahun yang sama akan terjadi overflow. Karena tahun yang sama itu justru akan bertambah dengan adanya capital expenditure. Nah, depresiasi tahun 2021 besarnya adalah 7,7 sekian persen dikalikan 258 nilai dari aset tetap tahun sebelumnya ketemu 20.039. Nah, sekarang kita menjadi punya total biaya operasi dari administrasi, pemasaran, R&D, dan depresiasi. Totalnya adalah 170.739. Dengan demikian, kita bisa menghitung EBIT, yaitu dari laba kotor 225.500 dikurangi 170.739, ketemu 54.761. Dalam format ini memang kita tidak menggunakan format EBITDA. Untuk Anda yang tertarik dengan format EBITDA, bisa mengikuti pada seri EBITDA, EBIT, dan EAT pada video-video yang lain. Tapi intinya, pada dasarnya kita memungkinkan untuk menggunakan format EBITDA. Perhitungan biaya bunga dikaitkan dengan rate yang sudah kita hitung sebelumnya, 7,97% dikalikan dari utang yang berbunga, sehingga ketemunya 15.145. Laba sebelum pajak adalah EBIT
dikurangi dengan beban bunga 39.616. Pajak kita hitung proporsi terhadap laba sebelum pajak adalah 30%, sehingga hitungannya adalah 11.885. Dan terakhir adalah laba bersih, yaitu jumlah laba sebelum pajak dikurangi pajak, netnya adalah 27.731. Sekarang adalah saatnya untuk menghitung proyeksi neraca. Jadi setelah laba rugi, kita akan masuk menghitung proyeksi neraca. Urutannya adalah kita menghitung aset lancar selain kas, kemudian aset tetap akan bertambah sesuai dengan capex atau bisa berbasis pada perputaran aset tetap. Yang berikutnya adalah aset lainnya, itu adalah sebagai tambahan, bisa proporsional atau dibuat tetap dengan alasan tertentu. Setelah itu kita hitung bagian utang lancar, kemudian utang yang berbunga, dan terakhir adalah ekuitas. Nah, ekuitas ini ada dua kelompok, kelompok modal di store dan kelompok saldo laba. Kembali ke utang tadi, ada utang tertentu yang mungkin akan kita jadikan sebagai tempat untuk pinjaman darurat, sehingga jika nanti dalam proyeksi kita membutuhkan pinjaman, bagian itu akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Kita mulai dengan perhitungan piutang usaha. Untuk kaitan dengan penjualan, kita tidak memberikan tanda panah karena hampir semuanya akan dikaitkan dengan penjualan. Baik, jadi kita mulai di sini. Piutang usaha sama dengan penjualan dibagi dengan account receivable turnover, sehingga ketemu 117.300. Untuk persediaan, kita menggunakan COGS atau beban pokok penjualan dibagi dengan inventory turnover. Seperti diketahui, COGS tidak mengandung laba, demikian juga dengan persediaan. Kita berasumsi bahwa inilah perusahaan dagang sehingga mempunyai COGS. Apabila perusahaannya adalah perusahaan jasa, COGS mungkin tidak akan ditemukan. Jadi 412.500 dibagi dengan 2,74 ketemu 150.700. Yang ketiga adalah aset tetap. Model yang kita gunakan menggunakan capex. Jadi maksudnya aset tetap akan bertambah sesuai dengan pertambahan pembelian aset tetap untuk tahun tersebut, yaitu 50.000 sehingga menjadi 308.000. Sebagai pelengkap perhitungan aset tetap, kita membutuhkan akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi tahun 2021 sama dengan yang berasal dari tahun 2020 ditambah dengan depresiasi tahun 2021 menjadi 80.039. Kemudian total aset tetap berasal dari aset tetap yang gross dikurangi dengan akumulasi penyusutan menjadi 227.961. Kemudian utang usaha. Ini adalah COGS dibagi dengan account payable turnover 412.600 dibagi 4,31 ketemu 95.700. Nah, utang bank jangka pendek kita hitung utang tahun sebelumnya ditambah dengan utang yang baru jika ada. Dalam contoh ini 19.000 sehingga ketemu menjadi 126. Nah, kemudian ini bisa kita posisikan sebagai pinjaman darurat. Artinya jika dalam proyeksi kas nanti kekurangan uang karena misalkan negatif, kita bisa menambah jumlah pinjaman di sini.
Beban accrual kita hitung proporsional terhadap penjualan, sehingga jumlahnya adalah 2,1% dikalikan 638.000. Total utang jangka pendek, semua elemen sudah kita hitung, sehingga tinggal kita jumlahkan account payable, short term bank loan, dan accrued liabilities atau utang beban accrual, totalnya lah 234.900. Kemudian modal sendiri, dalam contoh ini dengan ruang yang sempit kita jadikan satu modal sendiri dengan saldo laba, sehingga bertambah sejumlah laba bersih 27.731 menjadi 196.431. Nah, di sini kita tidak melihat adanya pembagian dividen, jadi seluruh laba bersih masuk ke dalam owners equity atau shareholder equity. Pada sisi kanan neraca, utang lancar sudah ditemukan, kemudian utang jangka panjang tidak berubah, ekuitas sudah ditemukan, sehingga kita bisa menghitung keseluruhan dari liabilitas dan ekuitas, yaitu sebesar 514.331. Dengan demikian, kita sudah tahu total asetnya, karena total aset sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Yang terakhir adalah kas. Total aset sudah diketahui, total aset tetap sudah diketahui. Jadi total aset dikurangi total aset tetap sama dengan total aset lancar. Total aset lancar dikurangi dengan faktor receivable dan inventories akan ketemu jumlah kas. Jika suatu saat jumlah kas negatif, kita bisa mengkompensasi dengan cara tertentu. Misalnya kita membuat rasio cash to sales, sehingga ketemu di sini 17.270. Seandainya saldo kas misalkan kurang dari itu atau negatif, kita bisa menyamakan menjadi 17.270. Tapi dalam contoh ini, karena kondisinya normal, kita menggunakan perhitungan biasa saja tanpa adanya kompensasi, dan dengan demikian kita tidak perlu menambah pinjaman darurat. Dengan diketemukannya jumlah kas, maka aset lancar sekarang bisa kita jumlahkan, yang terdiri dari kas, piutang usaha, dan persediaan. Yang perlu dicatat juga di sini bahwa penjumlahan ini terjadi setelah proses sebelumnya. Jadi tidak mungkin kita hitung di awal karena kasnya belum ada. Sekali lagi, ini hanya bisa terjadi ketika kasnya sudah ditemukan. Kemudian secara formal, total aset juga bisa kita hitung karena aset lancar sudah ada datanya. Demikian juga dengan aset tetap, jumlahnya harus sama dengan liabilitas dan ekuitas, yaitu 514.331. Demikian secara lengkap kaitan value driver yang sudah dihitung dengan proyeksi laba rugi dan neraca. Sebagai catatan akhir, proyeksi laporan keuangan pada dasarnya merupakan fondasi dari perencanaan keuangan dan valuasi. Nah, kompleksitas model ini akan sesuai dengan kebutuhan yang kita buat sendiri, kadang butuh sederhana, kadang butuh kompleks, karena jenis perusahaan yang kita hadapi berbeda, jenis informasi yang kita hasilkan detailnya juga berbeda. Ada beberapa prinsip yang kita pegang di sini. Yang pertama adalah kesederhanaan model tidak boleh meninggalkan esensi yang berupa karakteristik dasar dari bisnis perusahaan tersebut. Yang kedua, ketika ada kompleksitas, maka dia tidak boleh
mengaburkan tujuan dari modeling tersebut sehingga tetap memberikan manfaat kepada mereka yang menggunakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.